Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa dhurriyyatihi wa man salaka ala manhajihim ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Faqad rawa al-Imam Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ni'matan maghmunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta ilmu agama, para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menghirup udara bulan Ramadan di akhir-akhir Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat banyak anugerah Allah ta'ala diberikan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta ilmu agama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita mengetahui perang Badar, perang yang mana tentara orang Islam sangatlah sedikit, sedangkan orang-orang kafir sangatlah banyak, yang 3 kali lipat dari jumlah orang-orang Islam. Yang mana di sana banyak kejadian yang kita ambil faidah. Namun ada kejadian terakhir, yaitu terbunuhnya Abu Jahal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Jahal adalah seorang kafir Quraisy yang selalu menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari digunakannya, waktunya digunakannya hanya untuk menyakiti baginda Rasulullah, hanya untuk agar agama Islam tidak tersebar luas. Abu Jahal yang sering menyakiti dengan perkataannya, menyakiti dengan tangannya, menyakiti dengan berbagai macam upayanya untuk agar agama Islam ini tidak akan tersebar kemana-mana. Diceritakan tatkala pada peperangan sudah mulai, ada 2 orang pemuda dari kota Madinah bertanya kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. 2 orang ini berkata, "Wahai Ami, wahai Abdurrahman bin Auf, di mana namanya Abu Jahal? Abu Jahal bin Syaham itu di mana? Mana orangnya?" Kata beliau, kata 2 orang pemuda ini. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Ma hajatuk fih?" Apa yang kau perlukan, apa yang kau inginkan kepada Abu Jahal? Abu Jahal ini sebagaimana diceritakan oleh orang-orang dari kitab sejarah, dia adalah orang yang sangat kuat dan sangat besar dan sangat luar biasa, orang sangat berpengaruh. Namun Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata kepada 2 orang pemuda tadi, berkata, "Wahai pemuda, apa yang kau hajatkan, apa yang kau inginkan dengan Abu Jahal?" Keduanya menjawab, katanya, "Inni sami'tu annahu kana yu'dhin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Abu Jahal ini aku sering mendengar bahwa dia sering mengejek, bahwa dia sering mencaci maki, bahkan menyakiti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 laki-laki ini bersumpah, "Walladzi nafsi biyadi," aku bersumpah Allah di bawah bahwasanya diriku di bawah kepemimpinan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, "Idza ra'aituhu la yufariq sawadi wa sawadahu hatta yamutal a'jal minna." Kami bersumpah demi Allah, tidaklah melihat mataku kepada Abu Jahal kecuali Allah Ta'ala akan putuskan antara kehidupan kami keduanya. Maksudnya, aku ketika melihat Abu Jahal, maka aku tidak akan bersibuk diri kecuali untuk membunuhnya, atau aku yang mati, antara aku dan dia yang akan mati. Subhanallah. Tatkala di pertengahan peperangan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata kepada laki-laki pemuda 2 orang ini, itu di sana ada yang bernama, itulah namanya Abu Jahal. Kemudian dua-duanya langsung bergegas tanpa ada sedikit pun keraguan. Mereka 2 orang pemuda yang punya semangat yang luar biasa, sambil mengambil 2 alat perangnya dan langsung menikam Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal pun langsung jatuh, tidak berdaya lagi. Subhanallah. Subhanallah. Itulah kematian Abu Jahal. Namun tatkala peperangan sudah selesai, orang-orang Islam sudah menang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada para sahabat agar melihat kepada Abu Jahal apakah sudah mati atau belum mati.
Kemudian datanglah di sana Sayyidina Ibnu Mas'ud melihat Abu Jahal belum mati. Abu Jahal sedang terbaring, tidak bisa bangun dan terjatuh. Tatkala itu Ibnu Mas'ud pun langsung mengambil pedangnya untuk menyembelih Abu Jahal. Abu Jahal dia dengan kesombongan dan keangkuhannya berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai orang yang kecil, wahai orang pengembala kami, engkau tidak akan bisa menyembelihku dengan pedangmu. Ini pedangku, sembelihlah aku dengan pedangku. Dan katakan kepada Muhammad," kata Abu Jahal, padahal dia sudah diambang-ambang kematian. Kesombongan dan keangkuhannya, Abu Jahal berkata, "Katakan kepada Muhammad bahwa aku adalah musuhnya dunia dan akhirat." Subhanallah. Setelah demikian itu, Ibnu Mas'ud pun orang yang dulunya sering disakiti oleh Abu Jahal, beliaulah yang menyembelih dan membunuh Abu Jahal. Kabar demikian dikabarkan, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Fir'auni asyaddu min Fir'aun Musa." Fir'aunku, umatku ini adalah Fir'aun yang lebih bejat, yang lebih jahat daripada Fir'aunnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Fir'aun Nabi Musa ketika dia menjelang kematian, dia berkata bahwa aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Adapun Fir'aunku, kata Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menantang, dia mengaku aku sebagai musuhnya dunia dan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah banyaknya faedah yang telah kita ambil dari cerita perjuangan para sahabat ketika mereka ikut andil dalam perang Badar. Maka hendaklah kepada kita sebagaimana mereka kita berjuang memperluas agama Islam ini, memperkenalkan agama Islam kepada orang lain, karena Islam tidak akan tersebar kecuali dengan perjuangan para sahabat, perjuangan orang-orang yang dahulu, yang mana mereka rela mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan darah terakhir mereka pun dikorbankan untuk agar agama Islam tersebar. Maka mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita ambil faidah, bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk kita sebagai pemuda, untuk kita sebagai umat Islam, agar bisa menyebarluaskan agama Islam, agar kita mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan baginda Rasulullah dengan berkah orang-orang ikut andil dalam perang Badar. Maka inilah yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.